Selamat pagi semuanya. Good morning, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik-baik saja. I hope every one of you have health condition, have good condition, happy, and also keep spirit to learning our major economy Islam. First, after we are explaining and discuss about what economy Islam in concept and what economy Islam in our current issues that I tell you in my article. Jadi sebelumnya kan saya ngasih beberapa artikel yang mungkin teman-teman sudah baca, dan bagi yang belum baca nanti saya berikan. Nah, bagi yang sudah baca cukup komprehensif ya yang saya berikan. Artinya banyak isu yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, semoga nanti itu menjadi pembahasan lanjutan ya, walaupun setiap semester yang kita bahas adalah hal-hal yang mendasar semuanya ya dari awal, tapi isunya kita menjadi patokan untuk pengembangan. Jadi di video ini ya kita bahas tentang ekonomi Islam dalam konsep dasar secara sebuah perkenalan tentang konsep dasar ekonomi Islam. So this is the introduction to economic Islam or Sharia economy. We are going to discuss the definition. We have to learn the definition from my reference. It's Katarina Vista Octafrida. This is the reference. Jadi referensinya dari buku Ekonomi Syariah. Penulisnya Katarina Vista Octafrida. Also, we have it's okay if we are using another references. Yang penting kita referensi itu bisa dipertanggungjawabkan dari penerbit yang jelas dan juga sumbernya juga jelas. So, what is the economic Islam in concept? Selalu kita menjadi patokan awal adalah konsep dasar. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya tentang konsep dasar ekonomi Islam, bahwa secara definisi kan ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam. Nah, mungkin kita perlu bahas lebih lanjut. Setelah slide ini selesai pun mungkin akan saya berikan tambahan penjelasan ya. My experience, pengalaman saya mengajar ini selama dari 2016. Ada isu-isu yang mungkin kalian belum tahu dan saya tahu. Dan jika ada isu yang Anda tahu, ya bisa disampaikan di kolom komentar atau di WA group yang kita punya. So, economy Islam is knowledge of economy based on value and Islamic learning. Jadi ekonomi Islam adalah satu ilmu ekonomi yang berdasarkan pada nilai dan atau ajaran Islam. Tentu hal itu sudah pastilah ya. Nah, ini sebenarnya belum menjadi definisi yang final. Ini orang awam mengetahui pengertian ini, pasti gambarannya adalah seperti ini. Jadi tidak ada yang keliru ketika kita mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah sumbernya dari agama Islam dan juga mungkin dilaksanakan oleh seluruh umat Islam atau Muslim.
Ajaran dalam Islam tidak hanya masalah ibadah, tapi juga turut mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dijalani seorang muslim dalam kesehariannya. Tidak hanya mengatur masalah akidah akhlak. Kalau kita belajar dari pendidikan dasar ya agama Islam ya, tidak hanya mengatur masalah mungkin rukun Islam, dan tidak hanya mengatur masalah hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sehingga di situ karena ada hubungan manusia dengan manusia, muncullah permasalahan-permasalahan dunia. Nah, permasalahan dunia pun masih sangat banyak sekali. Ini lebih spesifik lagi permasalahan dunia tentang ekonomi. Nah, sumbernya tentu dari Al-Quran dan hadis. Lebih jelas nanti tentang sumber di slide terakhir. Perbedaannya ekonomi Islam dengan yang lain, yang saya tahu dan yang saya baca dari sini, sumber daya yang ada merupakan kepemilikan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan amanah ya. Jadi di sini sumber daya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kepemilikan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tanggung jawab dan ini kan diamanahkan pada manusia. Inilah konsep khalifah, manusia yang diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia, bertugas sebagai khalifah untuk mengurus sumber daya yang ada di bumi, di dunia, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka maksimalisasi produksi dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada kehidupan umat di dunia. Ada sumber daya alam, maka sumber daya alam dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Sumber daya alam itu ada air, ada tanah, tumbuhan, ada juga hewan, sumber daya energi, semuanya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia. Dengan pemikiran seperti itu, sistem ekonomi Islam ingin mengajarkan tentang tanggung jawab manusia, bahwa semua itu hanyalah titipan yang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di sini nilai religius yang bisa kita resapi. Nah, tantangan bagi kita sebagai pelaku ekonomi adalah menyelaraskan hal itu. Dan saya pun sadar bahwa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini tidak hanya mahasiswa beragama Islam saja. Nah, bisa menjadi inspirasi kamu. Bahkan di negara Eropa sana, ada yang sudah menerapkan sistem ekonomi Islam. Padahal mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Oke, kita lanjutkan. Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu. Tentu sistem ekonomi yang lain juga ya. Nah, nanti penekanannya di sini tentang perilaku, teman-teman ya. Kalau di Islam itu istilahnya akhlak. Melakukan bisnis dengan akhlak yang terpuji. Dengan dasar itu, maka kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan mengganggu kepemilikan orang lain. Misalnya kita punya tanah, dengan tanggung jawab kita membatasi luas tanah yang kita miliki dengan cara memagari misalnya. Nah, otomatis pagar itu tidak boleh melampaui batas tanah kita. Nah, misalkan kita juga menanam pohon. Ini aja ya, contoh saja.
menanam pohon, kita sadar bahwa luas tanah kita ada batasnya, maka kita juga harus memikirkan batas tanah orang lain, bagaimana supaya pohon kita tidak nyebrang. Walaupun di ajaran Islam juga mengajarkan tentang hidup bersama, ya, hidup bersama. Kalau ada pohon tetangga yang jatuh ke rumah kita, kita tidak bisa langsung menghakimi. Nah, tapi sebagai pemilik pohon kita juga harus tahu diri. Ya, jadi di situ tercipta harmonisasi kehidupan sosial. Tujuan Salah satu tujuan utama dari sistem ekonomi Islam. Nah, gitu ya. Ekonomi Islam mengutamakan kerjasama dalam aktivitas ekonominya. Nah, ini juga sama dengan ekonomi konvensional, ya ada kerjasamanya juga. Tapi di sini eh, lebih pada rasa maju bersama ya, rasa untuk merasakan kesejahteraan itu tidak dinikmati sendiri. Nah, ini yang menjadi eh, tahapan awal sistem ekonomi Islam atau ekonomi Islam sebagai way of life, sebagai hmm, ajaran, ya kan, sebagai ajaran mengajarkan perilaku manusia dalam hal mengelola kekayaannya, baik itu perilaku konsumsinya atau perilaku produksinya. Tentu nilai yang perlu saya sampaikan, bahwa kita misalnya hidup bertetangga, maka kita perlu melihat kondisi tetangga kita saat kita sedang makan. Ya, ajaran Islam yang mungkin sering kita dengar bahwa berdosa kalau kita makan sementara tetangga kita masih kelaparan. Dari situ itu bisa menjadi landasan berpikir kita, ya. Walaupun terdengar sangat-sangat klise, tapi memang nyatanya seperti itu. Bayangkan jika kita yang dalam kondisi kelaparan, ya kan, maka kita pun akan sangat berterima kasih jika ada yang memberikan bantuan. Nah, kalau kita diberi kelebihan, kita perlu ya berbagi. Ya di situ kita terapkan, kita copy paste pemahaman itu dalam menjalankan sistem ekonomi. Misalnya berdagang, ya. Mungkin kita juga membantu, selain berdagang punya kita sendiri, kita juga membantu jualan teman kita, jualan saudara kita dengan cara kerjasama, ya, dengan cara dibuat sebaik mungkin sistem yang memungkinkan kita memperoleh kesejahteraan itu bisa kita rasakan bersama-sama, tidak kita sendiri. Kemudian banyak yang berdalih seperti ini ya, kita memaksimalkan keuntungan supaya kita kaya dan nanti uangnya bisa kita berbagi. Boleh, silahkan ya. Tapi alangkah lebih baiknya yang kita terima itu mungkin tidak sebanyak dengan cara persaingan yang keras seperti itu, tapi kita tetap bisa berbagi. Kita juga memberikan kesempatan pengusaha lain, pebisnis lain, pelaku ekonomi lain supaya bisa berbagi juga. Maka di sini ekonomi Islam yang kita pelajari mulai dari sudut pandang ekonomi makro, ya, luas dalam sebuah negara. Nah, lanjut. Sistem ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu saja. Ini berkaitan dengan distribusi kekayaan.
yang mana menjadi satu tujuan utama juga selain membentuk perilaku juga ekonomi Islam itu tujuan utamanya adalah mendistribusi, apa ya, mengurangi ketimpangan. Nanti kita bahas juga itu tentang itu. Jadi ini masalah makro, masalah kebijakan juga kita masuk di situ. Jalan berpikir seorang pelaku ekonomi harus kita matchkan dengan keyakinan dan dari ajaran ekonomi Islam yang kita ambil sarinya untuk kita eh, bekal kita menjalani dan melaksanakan serta menerapkan ya praktek-praktek bisnis. Nah, sebagai khalifah dan kemudian sebagai manajer, sebagai pelaku juga, tapi kita juga can control ourselves when we are doing our business. Ya. Oke, jadi ini mungkin dari slide ini saja banyak yang bisa kita diskusikan ya. Nggak usah istilahnya perdebatan tapi kita diskusikan. Dari perbedaan ini tadi mungkin juga gambaran ya adanya sistem ekonomi lainnya ya kan yang sudah kita gunakan. Adanya sistem ekonomi Islam tidak menggantikan sistem ekonomi lainnya dan juga tidak hanya sekedar pelengkap, bukan juga sekedar pilihan. Yang paling tepat adalah sistem ekonomi Islam sebagai solusi ya. Nah, sehingga kita buka lagi ya apa yang salah, apa yang kurang dari sistem ekonomi yang lain, di mana sistem ekonomi Islam bisa kita kita jadikan sebuah solusi itu kurang lebih. Nah, prinsip yang berlaku di ekonomi Islam 3, tauhid dan persaudaraan. Manusia tentu hidup bersosial, hidup melakukan aktivitas bisnis itu kan bersosialisasi. Ketika bersosialisasi, ada interaksi dan ada komunikasi, ada sebuah urusan, maka dibutuhkan komitmen. Ya, kalau di aktivitas yang tanpa kita sadari, sebenarnya kan sudah banyak komitmen yang harus kita pegang, bahkan secara tertulis ya dalam perjanjian kontrak kerja, dalam perjanjian jual beli, itu bentuk dari komitmen. Nah, di prinsip yang kita singgung di sini ya, pada dasarnya dari tauhid ini menuntut ya, mengajarkan kita untuk menjadi suatu nilai yang kita jalankan, nilai ketuhanan yang kita resapi betul sebagai insan yang dipercaya menjadi pelaku atau dipercaya menjadi khalifah itu tadi. Kita sudah mendapat titipan, maka nilai yang kita pegang adalah nilai dari yang ngasih kita titipan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di sini disampaikan bahwa tauhid merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga dalam segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sedangkan konsep persaudaraan, apa itu persaudaraan? Dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah, memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antar sesama muslim dalam suatu aktivitas ekonomi. Gitu. Oke. Yang kedua, bekerja dan produktivitas. Kan kita sudah punya keyakinan dan kemudian mengutamakan kerjasama ya, menjalin silaturahmi. Tentu
bukan bukan itu saja. Jadi tidak cukup ketika kita memegang teguh nilai ketuhanan, dalam waktu yang bersamaan kita wujudkan menjadi motivasi untuk bekerja, ya. Jadi sudah punya prinsip yang teguh, jadikan itu motivasi untuk bekerja, gitu kan. Motivasinya udah benar, motivasinya udah murni ini, maka pekerjaan yang dilakukan harapannya adalah bekerja secara jujur, bekerja secara integritas, ya kan, bekerja juga secara maksimal dengan tujuan yang mulia. Oke, produktivitas dituntut juga karena kita memang sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab besar, maka kita dituntut untuk berkembang, gitu kan. Maka pembelajaran di sini memang perlu adanya praktek-praktek yang memungkinkan kita untuk memperbaiki diri, gitu kan. Mengevaluasi diri. Apakah yang kita lakukan sudah memberikan manfaat pada orang lain? Apakah usaha kita sudah menguntungkan? Sudah. Oke, cek. Bagaimana tingkat keuntungannya? Stabil. Cek, ya. Kemudian bagaimana kebermanfaatannya? Belum. Nah, berarti kita perlu evaluasi itu, ya. Bisnis kita sudah menguntungkan, tapi masih dalam lingkup internal saja. Nah, kita kan tahu ada satu prinsip CSR, ya. Nah, di situ meningkatkan produktivitas pribadi, meningkatkan produktivitas perusahaan, katakanlah, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Nah, sehingga prinsip kedua ini sumbernya dari istilah maslahah. Oke, yang ketiga, distribusi kekayaan secara adil. Ini tujuan yang sangat mulia, ya, memberikan pemerataan, ya, atau pendistribusian kekayaan secara adil ini menjadi tujuan yang mulia. Mekanisme pembagiannya melalui mekanisme ziswafa, zakat, infak, sodakoh. Zakat, infak, wakaf, sodakoh, dan di dalam pembagian zakat pula ada zakat berupa penghasilan, zakat berupa zakat harta, dan lain sebagainya. Tujuannya adanya zakat, infak, sodakoh, wakaf tersebut, ya, memang supaya distribusi merata dan juga untuk membersihkan. Kalau di nilai-nilai Islam itu membersihkan harta yang kita peroleh. Ada istilah seperti ini, bukan seberapa banyak yang kita terima, tapi dari mana kita memperoleh harta. Tentu harta sekarang kalau kita tanya sumbernya dari mana, dari gaji, dari penjualan, dari segala macam, banyak unsur-unsur yang tidak kita ketahui, artinya sudah bercampur antara yang halal dan yang haram. Nah, dalam pemahaman Islam kita mengenal halal dan haram. Nah, untuk membersihkannya salah satunya adalah dengan disedekahkan. Begitu, ya. Nah, tujuan utamanya mensedekahkan penghasilan adalah untuk mencapai distribusi yang stabil. Oke. Sehingga secara umum, ya, definisi yang tadi bisa kita kembangkan, ya, teman-teman.
kaitannya dengan kehidupan sosial. Nah, mulai dari prinsip yang kita bahas ini, kemudian adanya ciri khas sistem ekonomi Islam yang mengedepankan kepemilikan itu sebenarnya manusia hanyalah yang mengelola, tidak memiliki gitu kan. Ini kita dituntut untuk meningkatkan level kepekaan sosial kita ini melalui ajaran religius dan juga nilai yang ada dalam ajaran Islam tentang ekonomi, kegiatan ekonomi. Bagaimana level sosial yang perlu kita tingkatkan dan kita bisa laksanakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, di sini saya perlu menyampaikan pentingnya kita mempelajari secara menyeluruh sampai benar-benar kita memahami tentang konsep ekonomi Islam itu apa. Nah, pembahasannya bisa kita diskusikan di Google Meet ya. Ada pertanyaan tentang riba ya di pertemuan sebelumnya. Kita bahas itu ya. Ada pertanyaan tentang apakah bunga itu riba? Nah, sudah saya jawab juga itu ya. Saya coba jawab ya. Jadi intinya ada dua pendapat yang berbeda. Apakah kemudian kita boleh, kan ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional. Lantas apakah kita masih boleh menggunakan bank konvensional? Di situ juga sudah kita bahas di kelas B kalau nggak salah ya. Nah, di kelas lain ada yang tanya, ada yang tidak. Nah, silakan nanti diajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin boleh di luar materi satu ini ya. Di materi yang keberapa boleh langsung ditanyakan. Di sini slide ini saya saringkan dari buku yang menjadi referensi bahwa bisa dikatakan ilmu ekonomi Islam bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dari nilai-nilai Islam yang merupakan bagian dari tata kehidupan, di mana sumber hukum ekonomi Islam ini adalah sumber hukum Islam sebagai landasan pemikiran dan penerapan, yakni sumber-sumber tersebut antara lain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya, dari kitab suci Al-Quran, dari hadis, dari Ijma itu dari pendapat ulama yang secara kesepakatan para ulama ya, diskusi mendalam para ulama menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang hukum-hukum ekonomi Islam dan juga kias. Dari tafsir Al-Quran ini memang ada satu ayat bisa ditafsirkan menjadi beberapa arti yang berbeda. Makanya di situ ada perbedaan pendapat. Maka itu kita bisa pakai ya perbedaan pendapat di mana tafsir yang maknanya kias. Oke. Lantas perlu kita menjuruskan, memfokuskan perhatian pada satu sistem ekonomi yang seperti apa yang perlu kita
yang harus kita pahami, terus kita praktekkan, kita jadikan dasar untuk menganalisa kondisi ekonomi suatu negara, ya apakah sudah menerapkan itu atau tidak. Dari sini, dari kita mengetahui tujuan dari ekonomi Islam. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tentu saja sebagai manusia, kebutuhan dasar harus dipenuhi. Untuk modal manusia bisa bertahan hidup, bisa berkembang, bisa melaksanakan ibadah. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kalau kebutuhan dasar kita tidak bisa dipenuhi? Ini ilmu kehidupan yang sangat mendasar bagi kita semua. Tentu kita sebagai mahasiswa, sebagai murid, juga manusia ya, yang memiliki kebutuhan dasar. Maka dari itu kita tidak bisa menyepelekan kebutuhan dasar kita. Selagi kita belajar juga kita juga di waktu yang bersamaan tanpa sadar kita memikirkan kebutuhan dasar kita. Ya, yakni papan, sandang, pangan, dan juga pendidikan. Yang kedua, yakni memastikan adanya kesetaraan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, meminimalkan ketimpangan. Nah, ini hampir sama yang kedua dan ketiga. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama supaya meminimalkan ketimpangan dan juga tidak ada pemusatan kekayaan tertentu atau oligopoli, monopoli. Ya. Dalam konteks monopoli, boleh-boleh saja kalau dimonopoli oleh negara, yakni tentang sumber daya airnya, sumber daya listrik, sumber daya yang digunakan untuk masyarakat banyak boleh dimonopoli oleh negara. Tujuannya adalah supaya tidak supaya merata ya, jadi menjadi tanggung jawab negara untuk mendistribusikan air, mendistribusikan energi dan lain sebagainya. Ya. Apakah tanggung jawab negara juga distribusi kekayaan ya, selain mendistribusikan air dan juga energi dan sumber daya yang lain? Nah, kekayaan menjadi tanggung jawab siapa pendistribusiannya? Tentu memang menjadi tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab negara. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah, apakah negara sudah mendistribusikan kekayaannya? Apa saja upayanya? Nah, mungkin distribusi secara fisik ada, ya. Bank Indonesia mendistribusikan uang kartal, ya, koin dan kertas itu salah satu distribusi kekayaan. Tapi apakah nilainya, ya, nilai kekayaan itu juga sudah terdistribusi? Di sini kita menganggap negara belum maksimal dalam mendistribusikan kekayaan, sehingga dituntut bagi seorang secara mandiri menyadari tentang tanggung jawabnya terhadap kekayaan yang dimilikinya sendiri. Itu. Jadi semakin besar kekayaan yang kita miliki, tanggung jawab kita juga semakin besar. Semakin luas tanah yang kita miliki, berarti tanggung jawab kita untuk mengelola tanah juga semakin luas. Kalau ada tanah yang tidak terurus, maka itu menjadi tanggung jawab kita yang memiliki tanah. Ya, setidaknya kita mungkin harus memanfaatkan setiap jengkal tanah. Ya. Jangan sampai ada tanah yang lahan kosong tidak dipakai, tidak dimanfaatkan. Itu tanggung jawab kita loh. Atau mungkin harta dalam bentuk lain, misalkan uang, kendaraan, atau pakaian, tidak pernah dipakai, nggak pernah di ini. Lama-lama juga rusak. Ya. Daripada rusak, mending kita manfaatkan untuk usaha misalnya, atau untuk membantu orang lain. Nah, di situ maksud dari mencegah ketimpangan, juga jangan kita menimbun harta. Itu loh yang ingin coba disampaikan. Jangan kita menimbun harta. Yang kita timbun berkahnya aja ya. Jadi kebaikan boleh kita timbun ya. Kita banyak ngasih ya. Kita banyak
beramal, boleh kita timbun. Cuman bahkan dalam sistem perekonomian eh, yang mungkin sistem ekonomi lain pun penimbunan itu tidak baik ya, apalagi sistem ekonomi Islam. Tapi di sistem ekonomi konvensional itu boleh-boleh saja nimbun, ya boleh-boleh saja memiliki aset tapi tidak dimanfaatkan ya di mata hukum ya di mata hukum. Tapi dalam hal kebaikannya sangat-sangat kurang. Nah, kalau nanti sistem ekonomi Islam diterapkan, maka kebijakannya harus dipertegas. Artinya ada kebijakan ekonomi Islam ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan lain sebagainya tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, undang-undang, peraturan, melalui menteri-menterinya, melalui lembaga yang terkait tentang eh, usaha untuk meminimalkan ya tanah-tanah yang mangkrak itu tadi, supaya orang-orang yang tidak memiliki lahan tetap bisa memiliki lahan. Bagaimana caranya mendapatkan penghasilan juga, memperoleh pekerjaan juga. Nah, itu tujuan dari distribusi, minimalkan ketimpangan. Ini butuh eh, pandangan, sudut pandang dari atas ya, secara helikopter view untuk melihat mana yang defisit ya kan, mana yang surplus. Kita sendiri memang harus menyadari, paling tidak kita tahu dulu lah ya. Sebagai pengamat ya, kita tahu mana yang defisit, mana yang surplus, supaya ketika nanti datang peran kita sebagai seorang pengusaha, kita sudah yakin jalan yang akan kita tempuh, gitu kan. Sehingga nanti menyelaraskan antara niat kita untuk sukses di dunia bisnis sekaligus sejalan dengan niat kita untuk beribadah, gitu kan. Niat kita untuk sosial. Ini peningkatan level sosial kita ya. Bukan kita kemudian yang penting sukses dulu, gimana pun caranya. Ini contoh aja ya, ngobrol contoh. Yang penting sukses dulu, gimana pun caranya, tabrak kanan kiri. Kemudian kita punya citra yang kurang baik di sosial, kemudian kita melakukan pembagian amal untuk memperbaiki citra kita. Nah, itu sifatnya temporary ya jadinya ya. Berarti kita masih transaksional untuk niatan yang sebenarnya tidak hanya transaksional. Berbisnis secara ekonomi misal tidak transaksional, tapi harus pula transformasional ya, bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan kita yakini itu memberikan nilai value added. Produk yang kita jual juga kita memberikan nilai value added, supaya kita tidak hanya bisa mengkonsumsi secara barangnya saja, tapi juga kita menyerap dalam istilah ekonomi Islam itu berkahnya. Secara umum bisa kita artikan kebaikannya ya, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada unsur-unsur yang mungkin menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang, atau katakan saja risiko dampak-dampak sosial yang buruk. Nah, di situ kita perlu menyadari bahwa perilaku akhirnya kita dituntut untuk memahami apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak di kemudian hari, gitu ya. Kalau kita di sini kita berinvestasi dengan cara yang kurang baik, kita akan memperoleh keuntungan, tapi akan sesuatu yang kurang baik juga bisa terjadi. Maka kalau misalkan kita mau berinvestasi, ya caranya yang baik dulu, gitu kan. Oke, kebebasan mematuhi nilai moral.
ibaratnya kita kebebasan untuk melakukan ibadah menurut agama dan keyakinan kita. Begitu pula dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Maka di sini, ya menurut sudut pandang Islam, melakukan kegiatan ekonomi merupakan muamalah, ya. Maka di situ salah satu tujuan sistem ekonomi Islam adalah memastikan kebebasan setiap orang untuk bermuamalah. Gitu. Kita harus memberikan kebebasan seseorang untuk menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan nilai luhur yang dimiliki, nilai luhur yang dipercaya untuk mencapai tujuannya. Ya, punya nilai luhur, punya tujuan yang baik, dia menjual misalkan produk dengan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk yang membutuhkan, maka kita 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 support, ya kan, kita support pengusaha-pengusaha yang seperti itu supaya usahanya bisa tetap berjalan. Di sisi lain kita juga membantu orang lain yang membutuhkan, karena melalui tangan pengusaha tersebut kita juga membantu saudara sesama kita. Itu contoh ya. Pak, kalau kita belinya yang promo-promo saja boleh apa enggak? Tapi enggak ngasih donasi. Boleh, kita katakan boleh. Namanya juga manusia ya. Ini ada yang tanya, saya yang ngajukan pertanyaan ya di salah satu kelas. Ya, kalau misalkan pilihannya yang satu diskon 30%, yang satu enggak diskon, tapi masih sumbangan untuk yang membutuhkan dari keuntungannya dengan alasan ekonomi, milih yang membantu ya, yang enggak diskon. Ini alasan kemanusiaan, dengan alasan kemanusiaan. Tapi kalau alasan pribadi mungkin akan memilih yang diskon. Jadi boleh-boleh saja. Toh nantinya juga ada orang lain yang akan tetap membantu. Tapi pastikan orang lain itu kita juga gitu. Kita juga membantu. Jadi dalam sehari kita beli 3 kali, 2 kali beli diskon, yang satu beli yang ada nilai sosialnya seperti itu ya, membantu orang lain. Jadi kan kita sehari bisa lebih dari 1 kali untuk membeli suatu barang gitu kan. Nah di situ menjadi hal yang penting ya untuk seseorang menjalankan nilai-nilai moral, mematuhi nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonominya, begitu ya. Yang selanjutnya adalah stabilitas. Ini memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi gambaran akhirnya nanti supaya tidak hanya memenuhi kebutuhan pendek saja, tapi juga ekonomi ini bertumbuh. Oke, boleh tidak sih sebenarnya Pak hutang itu kan, hutang di bank ada bunganya. Nah kalau kita melihat dua contoh orang yang hutang, yang satu hutang untuk jangka pendek, sifatnya konsumtif. Misal contoh apa? Beli tas branded misalnya. Yang satu untuk beli motor, nah motornya digunakan untuk bekerja. Maka kita bisa lebih prefer ke boleh kalau mau utang motor karena untuk bekerja, karena juga mungkin belum ada tabungan untuk bayar cash. Yang penting bayarnya tepat waktu ya, sepakat di awal, kecuali ada masalah dengan perusahaan peminjamnya itu, maka boleh-boleh saja. Nah, Anda boleh cari referensi-referensi tentang pendapat para ulama, pendapat para ahli tentang bunga ya. Pendapat yang sudah saya tulis juga dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan presiden yang keempat, ya, menyatakan bunga bank itu boleh-boleh saja, karena pada saat kondisi ekonomi harus tumbuh, bank juga harus disupport ya untuk menjadi lembaga mediasi, lembaga mediator. Yang tidak boleh
bank itu tidak memediasi, ya, bank harus memediasi. Dan yang tidak boleh pula memediasi nggak adil. Jadi bank boleh saja mengambil bunga asalkan memediasi dengan adil. Itu prinsip ekonomi kan adil kan, distribusinya adil. Artinya siapapun boleh mengajukan pinjaman asalkan prinsip perjanjiannya jelas dan juga kegunaannya jelas. Ini menjadi PR ya bagi sistem perbankan di Indonesia. Ya, karena banyak yang belum memperoleh akses modal usaha. Ya, upaya-upaya yang sudah ada seperti KUR mungkin perlu ditingkatkan lagi. Oke, selain dari itu juga pengawasannya juga penting. Memberikan pinjaman, pengawasannya lemah itu menjadi bumerang, menjadi buah si malakama sendiri. Karena banyak masyarakat yang belum betul-betul memahami tentang manajemen keuangan secara umum, secara dasar pun belum ya. Banyak yang belum mengetahui literasi inklusi keuangan. Terlebih di sini adalah manajemen keuangan syariah, ya, literasi keuangan syariah. Kalau kemudian ada margin kok dibilang bunga, bagi hasil dibilang bunga, ini kan beda. Ya, terlepas dari kontroversi dua pendapat tentang bunga itu tadi. Nah, di situ ya tujuan sistem ekonomi Islam itu menjadikan kita melihat lebih luas tentang ekonomi Islam. Secara literasi memang kita perlu sampai pada tahapan memahami dan kita bisa menjelaskan masyarakat. Bagaimana kita mau menjelaskan kalau kita belum paham? Kalau perlu kita sampai yakin bahwa ini yang bisa menjadi solusi. Jadi sampai pada tingkat kita eh, teguh pada pemahaman tersebut dan kita lakukan diskusi-diskusi untuk kembali meyakinkan bahwa alternatif ya Islam sebagai solusi ini, ekonomi Islam sebagai solusi ini benar. Karena memang tingkat pemahaman persentase tingkat pemahaman masyarakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan penerapannya. Jadi saya yakin yang kita yakini bersama, kita tahu bersama dari lembaga yang menaungi sistem ekonomi di sebuah negara, misalnya di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, ya di bawah naungan MUI. Semuanya ya di buku yang dirilis di Komisi Nasional Ekonomi Syariah pun 600 halaman itu bisa Anda download, semuanya memiliki dalil ya yang tentunya sahih, memiliki sumber hukum yang sahih pula, sumber hukum Islam tentang ekonomi Islam itu yang sahih, no debate ya, tidak bisa diperdebatkan. Tapi lagi-lagi yang perlu ditingkatkan adalah penerapannya, begitu. Yang perlu diperhatikan kembali adalah praktik ya, sampai pada masyarakat. Ya. Ada masyarakat yang saat masyarakat satu dengan masyarakat yang lain memiliki perbedaan sudut pandang tentang ekonomi Islam. Ya, itu pun berpotensi menjadi masalah, walaupun di sisi lain juga berpotensi menjadi peluang bagi para akademisi untuk melakukan penelitian, peluang bagi untuk para pengusaha untuk memperkenalkan sistem-sistem yang perlu kita uh, kembangkan ya, sehingga mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan dalam kebijakan. Nah, dari sistem-sistem itu tadi yang menjadi hal penting yang perlu saya sampaikan pula, sebenarnya filosofi dari
ekonomi Islam secara umum, nilai-nilai Islam menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dari asas-asas dari serangkaian ajaran Islam. Asas diantaranya asas kerelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, asas tolong menolong. Nah, itu ya. Jadi asas kerelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, asas tolong menolong. Kita boleh berlomba ini, ya. Tapi bukan berlomba siapa yang peroleh keuntungan terbanyak, enggak. Tapi siapa yang bisa menolong paling banyak. Nah, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin yang terakhir saya bacakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Salah satu permasalahannya, misalkan contoh ya, apabila masyarakat menghendaki satu barang yang lebih banyak, maka harga barang tersebut akan naik. Ini hukum permintaan dan penawaran. Maka demikian penjual akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya atas produk tersebut. Akibat peningkatan kapasitas produksi ini, maka total barang akan bertambah. Barang akan semakin ditingkatkan produksi hingga batas maksimal yang dapat diproduksi. Batas maksimal ini menyebabkan penawaran menjadi lebih tinggi daripada permintaan, sehingga harga barang tersebut pada akhirnya akan berbalik turun dan produsen menurunkan kapasitas produksinya. Ini sih mekanisme umum ya. Nah, di sini biasanya ada celah oknum yang tidak bertanggung jawab itu kan bisa melakukan penimbunan untuk memainkan harga. Ini masalah yang sampai sekarang terjadi. Walaupun sudah ada lembaga-lembaga yang mengawasi ya, lembaga pengawasan persaingan usaha dan lain sebagainya. Ya. Kemudian misalkan tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat dijelaskan demikian. Mekanisme harga tidak selalu ada yang bisa menjamin. Mekanisme harga tidak selalu bisa menjamin dipecahkannya masalah for whom, untuk siapa, secara adil karena ada pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya. Hal ini karena pola distribusi penghasilan tidak hanya ditentukan oleh harga faktor produksi, tetapi juga oleh pola kepemilikan. Semakin terpusat suatu kepemilikan, maka semakin terpusat pula distribusi barang yang ada dalam masyarakat. Ya, jadi untuk mengurangi ketimpangan, selain memeratakan tingkat pendidikan masyarakat, meratakan literasi, meratakan paradigma masyarakat tentang ekonomi Islam, kita juga perlu meratakan akses-akses masyarakat untuk memperoleh modal, untuk memperoleh modal yang mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat, bukan meningkatkan konsumerisme masyarakat semata. Jadi lembaga keuangan perlu juga memberikan literasi yang baik, ya, bahwa pinjaman yang perlu ditingkatkan adalah pinjaman produktif, bukan pinjaman konsumtif saja, perlu diimbangi. Ini konsep keseimbangan. Sehingga pada nantinya tidak hanya orang-orang tertentu saja yang menguasai akses-akses keuangan, sehingga menghindari yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Konsep jaminan untuk pinjaman. Nah, ini masih belum tepat. Orang yang tidak punya jaminan nggak bisa minjem. Nah, sehingga jaminannya perlu
dicarikan solusi. Ya, bagaimana orang yang tidak punya harta seperti tanah ya, tapi nggak bisa mau mau berusaha punya ide yang baik, tapi nggak punya yang bisa dijaminkan supaya tetap bisa dapat pinjaman, gitu ya. Sampai belum adanya solusi tersebut, maka distribusi akan tetap sama, ya nggak ada perubahan. Jadi harapan pembahasan pembelajaran di mata kuliah ekonomi Islam pengenalan konsep dasar, harapannya adalah perubahan juga ya, adanya perbedaan. Suatu saat nanti di mana kita bahas saat ini tentang hal-hal yang kebaikan di dalam paradigma ekonomi Islam, secara jeli harus kita lihat, secara jelas harus kita pikirkan betul, dan juga secara cerdas harus kita rangkai satu solusi. Terima kasih, saya kira demikian. Adapun pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.